Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Sallallahu ala nabiyyina imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirin kiram rahimakumullah. Pada pagi hari ini insyaallah kita akan bersama-sama membahas tentang orang-orang yang disebut mereka itu selalu bertambah kebaikan-kebaikannya setiap hari. Mereka orang-orang yang bertambah kebaikannya setiap hari. Tentu ini suatu hal yang luar biasa ya. Setiap hari ada tambahan-tambahan kebaikan yang mereka lakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Maka penting buat kita untuk mengetahui sosok-sosok yang baik tersebut, atau insan-insan yang baik tersebut, atau tokoh-tokoh yang baik itu, dan juga mengetahui bagaimana mereka bisa sampai ke derajat yang tinggi seperti itu, di mana setiap hari mereka bertambah kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwati fillah rahimakumullah, pembahasan ini akan kita lewati melalui beberapa pembahasan ya. Yang pertama tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Al-Musanna Al-Abbad hafizahullah mengatakan khalaqallahu ibadahu liya'buduhu wahdahu la syarika lahu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya agar mereka beribadah kepada Allah. Dan ini seperti yang Allah firmankan dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah berfirman yang artinya tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan landasan ini penting sekali untuk kita ketahui dalam rangka mencari tahu mengapa mereka selalu bertambah dan bertambah terus-menerus kebaikan mereka setiap hari. Kalau orang tahu tujuan hidupnya untuk ibadah kepada Allah, dia akan fokus di setiap waktunya, di setiap harinya. Walaupun nanti disebutkan ya, tidak mesti orang berada di masjid terus, tidak. Tapi bagaimana waktu-waktu yang dia miliki itu syarat dengan kebaikan yang bisa dia lakukan, syarat dengan kebaikan yang dapat dia kerjakan. Nah, pedoman ini penting. Mari kita ingat-ingat, kita diciptakan Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menyampaikan dalam kitab Al-Ibrah fi Syahri Shaum, wa arsala rusulahul kirama liyarsumu lahum tariqal ibadah. Dan Allah Ta'ala mengutus para rasulnya yang mulia untuk menggariskan bagi mereka jalan beribadah itu bagaimana. Ini tanggung jawab atau tugas para rasul, menyampaikan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang mereka sampaikan adalah bagaimana cara ibadah kepada Allah. Tujuan penciptaan kita ibadah, Allah utus para rasul untuk menerangkan ibadah kepada Allah itu seperti ini. Ibadah kepada Allah itu macam-macamnya demikian. Waj'al hayatahum ad-dunyawiyata mawtinan limtihanihim ayyuhum ahsanu amala.
Kemudian Syekh juga menyampaikan bahwa Allah menjadikan kehidupan dunia mereka ini sebagai tempat untuk ujian, tempat untuk ikhtibar. Ujiannya siapa yang paling baik amalannya. Kalau kita kaitkan dengan ujian santri-santriwati, ya bukan siapa yang paling cepat menyerahkan lembar jawaban. Wah, cepat, tidak. Yang paling baik jawabannya, yang paling benar. Tulisannya bisa dibaca ustadz-ustadznya. Nah, dunia ini tujuannya atau dunia ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ujian untuk mengetahui siapa yang paling baik amalannya. Kata Imam Muhammad Al-Ajlan, "Walam yaqul aktsaruhum amalan," atau "walam yaqul aktsaru amalan." Allah tidak mengatakan untuk menguji mereka untuk mengetahui siapakah yang paling banyak amalnya, tidak, tapi yang paling baik. Yang terbaik itu siapa? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Imam At-Tabari rahimahullah menyebutkan makna ayat ini, liyahtabirakum fayanzur ayyukum lahu ayyuhan nasu aqwa wa ila talabi ridahu asra'u. Untuk menguji kalian, kemudian Allah akan melihat siapakah di antara kalian wahai manusia yang paling lebih taat kepada Allah dan yang lebih segera dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini keterangan imamnya para imamnya para imam ahli tafsir, ya. Agar Allah melihat siapa yang paling taat dan siapa yang paling cepat mencari ridha Allah, paling taat dalam melaksanakan perintah, paling taat dalam menjauhi larangan, dan paling cepat dalam menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Ada keterangan yang biasa disampaikan para ulama dan juga para asatidzah terkait ayat ini dari imam yang bernama Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau ini juga salah satu guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Fudail bin Iyad. Beliau menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan amalan terbaik itu akhlasuhu wa aswabuhu, yang ikhlas dan yang benar. Yang ikhlas dan yang benar. Amalan terbaik itu yang ikhlas dan yang benar. Kemudian orang-orang bertanya, apa yang maksud dengan ikhlas dan yang benar itu, wahai Abu Ali? Kemudian beliau mengatakan, innal amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal itu apabila ikhlas tapi enggak benar, enggak tepat, tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan apabila amal itu benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal itu memenuhi dua syarat ini, ikhlas dan benar. Al-khalisu an yakuna lillah, yang khalis, yang ikhlas itu amal yang dilakukan karena Allah. Waswab, dan amal yang benar adalah ayyakuna ala sunnah, amal yang benar adalah yang dilakukan sesuai petunjuk sunnah atau petunjuk Nabi Muhammad SAW. Mari kita pegangi poin-poin ini, kita fahami poin-poin ini dan kita mengerti dengan baik, ya. Tujuan penciptaan kita ibadah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus para rasul untuk menerangkan tata cara ibadah atau jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dunia ini dunia tempat untuk menguji manusia. Ujiannya siapa yang paling bagus amalannya. Yang paling bagus amalan adalah amal seseorang yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mari kita pegangi dan kita fokus pada amalan-amalan yang memenuhi dua syarat ini. Ikhlas karena Allah dan sejalan dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Imam Al-Fudail bin Iyad membacakan ayat terakhir di surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tentang ayat ini bahwa ayat ini adalah rukna al-amal al-mutaqabbal, rukun, dua rukun diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalnya soleh ya berarti sesuai petunjuk Nabi SAW, dan orang melakukannya dengan ikhlas, tidak berbuat syirik kepada Allah dalam ibadah tersebut. Demikian juga disampaikan Imam Ibnu Katsir ketika beliau menyampaikan tafsir surah An-Nisa ayat 124. "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifan." Siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim. Dan beliau menerangkan tentang makna huwa muhsin. Apa maksud muhsin ini? Dia dalam keadaan mengerjakan kebaikan. Kata beliau, yaitu orang yang mengikhlaskan amalnya kepada Rabb-nya iman dan wahtisaban, karena mengimani itu diperintahkan Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittaba fi amalihi ma syara'allahu lahu, dan kemudian dia dalam amalnya mengikuti syariat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dibawa oleh Rasulnya berupa hidayah dan agama yang hak. Beliau kemudian juga mengatakan wahadani asyartan la yasihu amalu amilin bidunihima. Dua syarat ini tidak sah amal seseorang tanpa keduanya, ikhlas dan mengikuti syariat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari seseorang senantiasa introspeksi niat-niatnya ketika mau berbuat baik. Tanya kepada diri sendiri, kamu ngapain? Motivasi kamu hadir di majelis ini apa? Ketika baca Quran di Ramadan ini ingin banyak-banyak bacanya, berapa hataman, apa motivasinya? Ketika zikrullah, apa motivasinya? Ketika berangkat sekolah, apa motivasinya? Ketika sholat dan lain-lain. Terus kita ingatkan diri kita tentang apa sebenarnya motivasi atau dorongan kita untuk melakukan suatu ibadah. Jangan hanya fokus kepada bagaimana sholat yang sesuai petunjuk Nabi, bagaimana takbirnya, bagaimana rukunya dan lain-lain, tapi dua-duanya diperhatikan. Yang masalah ikhlas diperhatikan, ini berhubungan dengan amalan hati yang menjadi landasan benar tidaknya ibadah seseorang, atau menjadi mizan timbangan batinnya, sementara timbangan zahirnya adalah apakah seseorang itu sesuai petunjuk Nabi atau tidak. Hadis innamal a'malu binniyat, timbangan buat yang batin kita amalnya benar atau tidak. Kemudian hadis man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa radd, itu timbangan lahiriahnya, sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan yang ikhlas
dilakukan karena Allah dan yang shawab yang dilakukan dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian amalannya menjadi sah secara zahir dan batin. Secara zahir sah dengan mengikuti Nabi SAW, secara batin sah dengan ikhlas. Nah, barang siapa kehilangan salah satu syarat ini, amalannya rusak. Apabila seseorang kehilangan syarat ikhlas, man faqadal ikhlasa kana munafiqan. Kalau orang kehilangan syarat ikhlas dalam amalnya, orang itu orang munafik. Ketika sholat, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, mereka itu yura'unan nas. Sholat supaya bisa dilihat orang. Riya, motivasinya supaya dilihat orang. Ini loh, saya sholat juga. Wahumul ladina yura'unan nas, mereka ini orang-orang yang riya ketika mengerjakan sholat. Wa man faqada al-mutaba'ah kana dhalan jahilan. Barang siapa yang kehilangan syarat mutaba'ah, orang ini sesat dan jahil. Ayyuhal hudur rahimakumullahu ta'ala. Bagian berikutnya, setelah kita paham ya tujuan hidup kita itu diciptakan untuk ibadah, cara ibadah sudah dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan syarat ibadah diterima itu ikhlas dan mutaba'ah. Sekarang poin berikutnya, kita diperintahkan untuk istiqomah. Istiqomah di atas apa? Di atas amalan yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi SAW. Istiqomah itu adalah kalimatun jami'ah, kalimat yang cakupannya luas, dan ini berhubungan dengan masalah agama, bukan masalah yang lain. Misalnya di pondok orang sebanyak mie, kamu istiqomah makan mie terus ya? Tidak, ini bukan istiqomah. Istiqomah suatu kata istilah dalam syariat, dan intinya ittiba'u dinil qawim, mengikuti petunjuk agama yang lurus dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi larangan, terus berada di shiratal mustaqim dengan memperhatikan wasatiyah, sikap tengah-tengah dalam seluruh perkara, dalam akidah tengah-tengah ya. Misalnya dalam menyikapi Nabi Isa alaihissalam, kaum muslimin berada di tengah-tengah, tidak memandang sebagai putra Tuhan, juga tidak memandang sebagai anak zina, tapi Abdullah wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Demikian juga dalam masalah makan misalnya, kul washrabu wa la tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Demikian juga yang dimaksud atau yang masuk dalam makna istiqomah itu seseorang terus jujur dalam ucapan dan perbuatan. Seseorang memenuhi janji-janji dan juga ya perjanjian-perjanjiannya. Jadi istiqomah itu di atas syariat Allah. Istiqomah itu di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa min ghairi tabdilin wa taghyir atau taksir, tanpa merubah, tanpa menandai atau mengurangi. Istiqomah ya sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan, tidak merubah-rubah. Kalau orang melakukan sesuatu yang baru, walaupun kelihatannya baik, tapi tidak pernah diajarkan Nabi SAW, lalu dia menjalankannya terus, ya, ini tidak istiqomah. Orang melakukan bid'ah, rajin melakukannya, dia bukan istiqomah. Istiqomah itu di atas petunjuk Nabi SAW. Istiqomah itu di atas ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Ternyata istiqamah itu perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasul kita SAW dan kepada para sahabat yang merupakan generasi terbaik
Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw." Istiqomah engkau wahai Muhammad SAW sebagaimana diperintahkan. Sebagaimana diperintahkan. Tidak mengada-ngada sendiri. Dan juga orang yang bertobat dan bersama engkau, wala tatghaw, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Jadi Rasulullah SAW dikatakan istiqomah, para sahabat pun demikian. Maka umat Islam pun juga diperintahkan untuk istiqomah. Nah, istiqomahnya di atas apa? Di atas petunjuk Nabi SAW. Di atas syariat yang diterangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat ini dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ayat yang paling berat dirasakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang diperintah untuk lurus terus, untuk baik terus. Syekh Ibrahim Al-Ruhaili menyampaikan, istiqamah itu ada 4 jenis. Pertama, istiqamah ala dinillah, as-sabat al-asli din, istiqamah di atas pokok agama, artinya di atas Islam, lawannya adalah murtad. Kemudian istiqamah di atas sunnah, lawannya adalah bid'ah. Yang ketiga, istiqamah di atas ketaatan, lawannya adalah maksiat. Bisa ulangi, orang istiqomah terus di atas agama Islam, tidak keluar dari agama Islam. Kemudian istiqomah terus di atas sunnah. Kemudian juga istiqomah terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah istiqomah di atas amal soleh yang sudah biasa dikerjakan. Misal kalian punya wirid setiap hari membaca 2 juz misalnya. Silakan berusaha untuk dilakukan terus-menerus. Atau sholat sunnah duha dijaga terus sama dia. 2 rakaat misalnya atau 4, jaga terus. Atau sholat sunnah rawatib dijaga terus. Nah, kita di malam diingatkan ya, kalau yang santriwati kan tidak mendengar begini. Jadi di Ramadan ini ikhwan yang Allah Ta'ala, kita perhatikan ibadah sholat wajib kita, kemudian kita perhatikan sholat sunnah yang muakkad yang jumlahnya 12 rakaat yang mengiringi atau mendahului sholat wajib. Baru kemudian orang menjalankan sholat tarawih. Artinya ketika sholat isya selesai, sholat ba'diyah dahulu 2 rakaat, terus baru tarawihan. Gitu ya. Jangan baca Quran langsung, nunggu imamnya sholat tarawih, langsung ambil Quran, ambil mushaf, baca Quran. Tidak. Sholat ba'diyah dulu, baru kemudian ada waktu baca Quran. Ketika imam sudah mulai tarawih, langsung ikut imam. Nah, sebagian ulama ikhwan fillah rahimahullah menyebutkan, ketika tahu ya istiqomah itu berat ya, maka orang yang istiqomah itu orang yang kokoh, orang yang, kalau laki-laki ya itu lelaki ya. Istiqomah itu kemenangan, karena orang berhasil menaklukkan hawa nafsunya, karena dia menang untuk mengutamakan ketaatan daripada hawa nafsunya. Dia menang karena bisa mengalahkan syahwatnya. Sehingga sebagai ulama dulu mengatakan,
al-istiqamah afdhalul karamah. Orang bisa istiqamah itu adalah karamah yang paling utama. Kalau sebagian orang memandang istiqamah adalah bisa terbang, gitu ya. Kalau Jumatan di Mekah badannya kebal senjata tajam, ya. Tentu ya ini sesuatu yang tidak benar. Nah, hendaknya orang berusaha keras untuk mewujudkan istiqomah, karena itu hakikatnya kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Bisa terus menjaga sholat jamaah, ini kemuliaan. Ini taufik dari Allah kepada orang tersebut. Menjaga hijabnya. Bisa sebagian orang sudah kehilangan rasa malu, sebagian wanita sudah kehilangan rasa malunya. Laki-laki menjaga kelelakiannya, ya. Bisa sebagian orang laki-laki kehilangan kelelakiannya, ya. Menjadi baci dan lain-lain. Kemudian malas untuk ibadah ke masjid atau melakukan kebaikan-kebaikan lain dengan alasan malu, takut, dan lain-lain. Nah, kemudian kalau tadi Bang dikatakan berat, apakah istiqomah itu mustahil, ya? Apakah istiqomah itu sesuatu yang tidak akan bisa dicapai seseorang? Jawabannya, bisa dilakukan oleh seseorang ketika dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah itu bisa dilakukan seorang hamba dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara dalil masalah ini adalah hadis yang sempat disinggung pada sore kemarin, ya. Ada seorang A'rabi, seorang Arab pedesaan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata bertanya tentang Islam. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang Islam. Islam itu sholat 5 waktu sehari semalam. Orang ini kemudian bertanya, apakah ada kewajiban saya selain sholat 5 waktu? Kata Nabi, tidak, kecuali engkau mau sholat sunnah. Kemudian disampaikan tentang puasa. Sebulan penuh puasa Ramadan. Orang ini bertanya kembali, apakah ada kewajiban saya yang lain selain puasa itu di Ramadan? Kata Nabi, tidak, kecuali engkau mau puasa sunnah. Kemudian disampaikan tentang zakat. Nah, orang ini bertanya kembali, apakah ada kewajiban saya selain zakat tersebut? Nabi menjawab, tidak, kecuali engkau mau tatawwu. Sudah. Berbeda. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan A'rabi ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban menunaikan zakat, dan menegakkan atau mengerjakan puasa Ramadan. Tidak ada kewajiban lain kecuali sholat 5 waktu, tidak ada kewajiban lain kecuali zakat. Jadi tidak ada sedekah wajib kecuali zakat. Tidak ada puasa wajib kecuali puasa Ramadan. Orang ini mengatakan, demi zat yang mengutusmu dengan hak, saya nggak akan nambah-nambahi, nggak akan mengurangi. Maka Nabi menyebutkan, aflaha in shadaq. Orang ini akan beruntung kalau jujur, tidak menambah dan juga tidak mengurangi. Jadi ini salah satu keterangan yang menunjukkan istiqomah itu bisa di atas Islam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayyuhal hudur rahimakumullah, madarul istiqamah ala amrayn 'azimain. Poros atau pangkal istiqamah itu terdapat pada dua perkara penting. Orang mau istiqamah, dua perkara penting ini mesti dijaga. Yang pertama, hifdzul qalbi, dijaganya atau terjaganya hati, wa hifdzul lisan, dan terjaganya lisan. Hatinya baik, hatinya nggak sakit, apalagi sampai mati, ya. Hatinya lurus, ya. Mata istaqama sairul a'dha. Jadi hati apabila dijaga, bila terjaga dari hal-hal yang merusaknya, dari hal-hal yang membuatnya sakit, ya, maka itu menjadi salah satu pangkal orang bisa istiqamah. Kemudian menjaga lisan. Lisan ini yang dikatakan sebagian orang, ya, lidah itu tidak bertulang, ya. Di lisan ini anggota tubuh yang paling banyak aktivitas, ya. Bicara, ngobrol, kadang bisa menyenangkan orang, kadang bisa menyakiti hati orang. Dengan ucapannya orang bisa dapat pahala dari Allah, bahkan bisa juga kufur, ya. Tergantung apa yang diucapkan. Nah, kalau dua-duanya bisa dijaga, yang artinya istiqamah, maka seluruh tubuh akan istiqamah. Wasaluhal insan, manakah orang akan baik dalam sauluknya, dalam akhlaknya, dalam gerakannya, dan juga dalam diamnya. Mata wa'ja, apabila hati dan lisan ini menyimpang dan rusak, maka orang itu akan rusak juga, anggota tubuhnya juga akan menyimpang. Jadi ikhwan akhwati fillah rahimakumullah taala, kita ingat kembali istiqomah itu di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas agama Allah, di atas ketaatan kepada Allah, di atas sunnah. Maka dalam hal ini mari kita mengerti istiqomah itu adalah jalannya Ahlussunnah wal Jamaah. Istiqomah itu seseorang mengikuti jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak melakukan bid'ah. Istiqomah itu berarti seseorang berada di atas jalan Taifah Mansurah, golongan yang akan ditolong Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah itu berarti seseorang berada di atas jalan Al-Firqah Najiyah, golongan yang selamat. Istiqomah itu orang mengikuti sunnah dan dalil dan menjauhi bid'ah-bid'ah. Ayyuhal hudur rahimakumullah. Ketika orang sudah paham poin-poin ini, maka hendaknya orang berusaha untuk meningkatkan amalannya terus-menerus, ya. Tidak merasa cukup dengan apa yang sudah dilakukan. Berusaha untuk meningkatkan amalan, meningkatkan amalan hati, menguatkan iman, dan juga menambah amal-amal yang lain yang bisa dilakukan dan yang sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira seseorang bisa apa tidak bisa? Apakah orang bisa meningkatkan amalannya? Bisa sebenarnya. Dalam satu hari 24 jam, dari 24 jam ini berapa yang kita sia-siakan? Berapa yang kita pakai untuk tidur? Ternyata banyak. Nah, waktu-waktu yang tersia-sia, waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat ini, bila diambil katakanlah setengahnya, berarti kebaikan itu akan bertambah. Nah, apakah orang bisa meningkatkan amalannya, bisa meningkatkan imannya? Jawabannya juga bisa. Nah, supaya seseorang paham dalam kehidupan dunia ada sebagian orang yang ingin terus meningkat, ya.
meningkat kekuatannya, meningkat kecepatannya, meningkatkan uangnya gitu ya. Misalnya pesepeda itu kan ingin supaya jarak tempuh yang dia lalui semakin jauh ya. Kecepatannya pun semakin meningkat. Kalau sebelumnya dia latihan bersepeda Semarang Solo misalnya, dia tambah Semarang mana gitu dengan trek yang lebih menantang, Semarang Jogja ada naik turunnya. Ketika dia bisa menambah jarak tempuh, menambah kecepatan, dia alhamdulillah, dia bersyukur begitu ya. Demikian juga ada orang yang ingin kekuatan angkat bebannya bertambah. Sebelumnya hanya bisa 50. Nah, bagaimana yang harus dilakukan? Dia tentu nambahnya sedikit demi sedikit. Para lifter yang mengangkat beban itu kan, badannya hanya mungkin 70 kilo atau 80 kilo atau kurang lebih seperti itu, bisa mengangkat beban misalnya 150 kilo, 2 kali lipat dari berat tubuhnya, atau bahkan mungkin 200 kilo. Ternyata bisa. Atau orang yang bisnis ingin meningkatkan pemasukannya, atau orang yang bekerja ingin menambah penghasilannya, dia pun lembur, jatah tidurnya dikurangi, jatah istirahatnya diabaikan. Enggak, saya pengen lanjut supaya kerjaan cepat selesai dan saya bisa nambah kerjaan, akhirnya nambah pemasukan. Ini contoh-contoh yang dilakukan sebagian orang di dunia ini supaya dia tambah kuat, tambah cepat, tambah banyak uangnya. Dan tentu itu butuh pengorbanan, butuh tambahan waktu, butuh tambahan perhatian. Nah, dalam ibadah pun juga demikian. Butuh tambahan waktu, perhatian, perjuangan, tapi tetap butuh bimbingan seorang guru, butuh pedoman yang benar supaya tidak keliru ya. Supaya tidak keliru. Jadi artinya ikhwan akhwati fillah rahimakumullah ya. Orang bisa bertambah kebaikannya dari setiap hari, atau setiap hari itu sesuatu yang bisa terjadi dengan dilatih. Yang nanti disampaikan Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah ta'ala. Jadi saya ingin menyampaikan gambaran di dunia ini ada orang yang pengen meningkat terus ya, ototnya tambah kekar ya, atau kalau dalam masa pertumbuhan ingin tambah tinggi ke atas bukan ke samping gitu ya. Nah, dalam agama pun ya hendaknya orang punya semangat seperti itu, tambah tinggi imannya, tambah banyak dan benar amalannya, tambah lama sholatnya, tambah banyak zikirnya, tambah banyak manfaatnya untuk orang lain, bukan tambah maksiatnya, bukan tambah menyakiti orang, bukan tambah merusak dan lain-lain, tidak. Nah, maka perlu dilakukan yang namanya mujahadah ya. Kita baca dulu perkataan Syekh Ibrahim Ruhaili. Ini pernah disampaikan dalam daurah sebelumnya ya. Syekh Ibrahim Ruhaili rahimahullah ta'ala menyampaikan dalam kitab beliau Wasaya wa Tawjihat fi Fiqhi At-Ta'abbud li Rabbil Ibad, pada poin ke-9 beliau mengatakan al-hirsu ala irtiqa fi maratibil ubudiyyati wa adami tanaqqus, wa hadha yarju ila al-fiqhi bisyar'i wa ma'rifati nafs. Hendaknya dalam beribadah seseorang bersemangat untuk meningkat di tangga-tangga ubudiyah dan tidak berkurang. Nah, supaya orang bisa melakukannya itu kembali kepada dua sebab yang harus dia ketahui: faham tentang syariat dan tahu tentang diri sendiri, kekuatannya. Ini intinya. Supaya seseorang bisa terus bertambah kebaikannya, pertama-tama dia harus paham syariat.
Nanti akan dijelaskan. Yang kedua, mengetahui kekuatan diri sendiri. Fayataqarrabu lillahi minal amal bima yutiqu wa yu'aliju nafsahu wa yurawidhuha alaihi. Nah, kemudian orang ini beribadah kepada Allah dengan amal-amal yang mampu dia kerjakan. Tentunya ini bicara bukan tentang masalah kewajiban. Kewajiban semuanya harus melakukan, ya. Salat 5 waktu semuanya harus, puasa Ramadan harus, ya. Ini berhubungan dengan masalah-masalah ibadah sunnah-sunnah. Dia bertaqarrub kepada Allah dengan amalan yang mampu dia kerjakan. Wa yu'aliju nafsahu, dia berusaha mengendalikan jiwanya dan melatihnya untuk melakukan amal tersebut. Nah, ini dibutuhkan yang namanya mujahadah. Membutuhkan mujahadah. Faida inqadat lidzalika nafsuhu zada fil amal. Kalau jiwanya sudah tunduk, ya, maka dia menambah amalannya. Nah, mujahadah itu apa? Memaksa jiwa untuk melakukan sesuatu yang berat yang diperintahkan dalam syariat. Berat di sini ya bukan berarti berat sekali, tidak. Karena jiwa itu pengennya santai, ya tidak. Pengennya main-main terus, pengennya tidur, pengennya nggak dapat kewajiban, ya. Nah, tugas kita untuk mujahadah, melawan jiwa yang biasa pengen keburukan, kita lawan dan kita bebani dengan hal-hal yang berat yang diperintahkan dalam syariat. Muharabatun nafsil ammaratu bisu bitahmiliha ma yashuqqu 'alaiha. Jadi melawan jiwa yang memerintahkan buat keburukan dengan membebaninya dengan sesuatu yang ada bebannya, mimma huwa matlubun fi syar'i, dari hal-hal yang dituntut dalam syariat. Jadi tidak keluar dari syariat. Tidak, misalnya saya mau mujahadah, apa? Jalan dari pondok, kalau pulang saya akan jalan kaki dari pondok sampai Kendal. Itu nyiksa, padahal punya duit. Kalau orang niatnya olahraga silakan, ya. Tapi kalau niatnya saya mau mujahadah, ya tidak. Punya duit, transportasi mudah, ya naik aja bis. Kan sepertinya ada, ya, kadang-kadang dilihat ada orang jalan kaki jauh pakai tongkat, gitu, ya. Dan mujahadah atau macam-macam. Mujahadah itu memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang disyariatkan. Biasanya nggak sholat duha dipaksa, ayo 2 rakaat. Awalnya berat. Tapi kita katakan kepada jiwa kita, ayo kerjakan. 2 rakaat selesai, berat, tapi bisa dikerjakan. Besok lagi dikerjakan. Kok kemudian jadi mudah? Ditambah menjadi 4 rakaat. Faidan qadat lidzalika nafsuhu zada fil amal. Kalau jiwanya sudah bisa ditundukkan, mudah untuk mengerjakan salat duha, tambah lagi 2 rakaat. Jadi 4. Kok 4 jadi mudah? Tambah lagi. Menjadi 6 sampai menjadi 8. Fala yazalu fi ziyadatin wa rif'atin, sehingga orang ini akan terus berada dalam peningkatan dan tambahan ila an yalqallaha wa huwa ala akmalil hal, sampai dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang paling sempurna yang bisa dia capai. Perlu dengan mujahadah. Jiwa ini harus ditundukkan. Baca Quran susah, ya. Dipaksa 1/4 juz, ya, misalnya, ya. Atau dipaksa dengan kadar yang kita mampu melakukannya dahulu. Atau dengan kadar kita bisa mengerjakannya dengan enjoy terlebih dahulu. Oh ya sudah 2 halaman misalnya, atau setengah juz atau berapa. Kemudian kok mudah-mudah ditambah halamannya, ditambah juznya, dan begitu seterusnya.
Ayyuhal hudur rahimakumullah taala. Kemudian Syekh Ibrahim mengatakan wa hadhi manzilatun 'azimatun kana 'alaiha kibarul a'immah. Ini adalah satu kedudukan tinggi yang dahulu dicapai oleh para ulama kibar. Nah, sekarang kita kembali kepada dua syarat tadi yang disampaikan Syekh Ibrahim, mengetahui atau memahami syariat. Nah, supaya amal orang itu bertambah-tambah terus ya. Pertama-tama dia harus tahu dan mengutamakan kewajiban-kewajiban. Yang wajib harus saya utamakan. Yang wajib ini paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk apa orang itu semangat sunnah tapi yang wajib tidak dikerjakan, atau yang wajib dilakukan dengan semau-maunya? Tidak, tapi kerjakan yang wajib dahulu, itulah yang paling Allah Ta'ala cintai. Baru kemudian mengerjakan yang sunnah-sunnah. Nah, dalam mengerjakan ibadah harus ikhlas dan mutaba'ah. Nah, kemudian ada hal lain yang perlu kita ketahui, di antaranya mengetahui amal-amal sunnah yang selalu dijaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu zikir atau amalan sunnah yang lain. Ketika diberi perhatian oleh Nabi SAW, berarti itu penting. Di antara contohnya adalah sholat witir, selalu dijaga Nabi SAW. Beliau kerjakan terus walaupun sedang safar. Juga sholat 2 rakaat sebelum subuh, hendaknya dijaga. Kalau orang ingin amalannya naik ya. Kemudian juga doa zikir pagi dan sore. Salah satunya dikatakan oleh Ibnu Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asba wa idza amsa la yad'u hadhil kalimatil arba'. Beliau tidak pernah meninggalkan 4 kalimat ini. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah wa inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali, dan seterusnya. Ada 4 itu. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Nah, kalau kita ingin amal kita bertambah terus ya, yang seperti ini dijaga karena kualitasnya tinggi. Tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah sholat duha, sebagian ulama menyebutkan itu sunnah setiap hari. Ada sebagian yang menyebutkan tidak demikian. Nah, ulama yang memandang sunnah setiap hari berdasarkan hadis tentang bahwa kita ini punya nikmat atau mendapatkan nikmat sendi berjumlah 360 ya, kata Nabi SAW. Dan itu harus disedekahi, disyukuri dengan sedekah. 360 sedekah ya. Maka Nabi mengatakan yang dimaksud sedekah ya, tidak hanya dengan harta, baca tasbih itu sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, amal ma'ruf sedekah, dan lain-lain. Nah, bisa mewakili itu semua dengan 2 rakaat salat duha. Itu sudah menjadi ungkapan syukur seseorang kepada Allah atas nikmat-nikmat sendinya yang jumlahnya banyak tadi. Kemudian ilmu-ilmu yang lain seperti mengetahui ibadah-ibadah yang mengetahui macam-macam ibadah yang banyak. Dalam Riyadhus Shalihin ada bab kasrati ababil khair, bahwa pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi SAW, apakah amal yang paling afdal? Dijawab iman dan jihad fisabilillah. Apakah budak yang paling bagus untuk dimerdekakan? Yang paling mahal dan paling dicintai pemiliknya. Nah, kalau orang tidak bisa melakukan ini bagaimana ya? Maka dijawab Nabi SAW ya, zikir-zikir seperti tahlil, tahmid itu sedekah. Kalau saya juga tidak bisa melakukan ini, dijawab Nabi, engkau menahan dirimu tidak menyakiti orang, itu sedekah dari dirimu untuk dirimu, untuk jiwamu. Ini bayangan atau gambaran tentang amal-amal yang banyak sekali. Zikir-zikir banyak,
Ibadah dengan harta juga ada. Nah, kalau orang kemudian tidak bisa, minimal tidak mengganggu orang itu juga kebaikan. Tidak mengganggu orang, tidak menyakiti orang dengan lisannya, dengan tangannya, atau dengan yang lain-lain ya. Tadi malam saya melihat ada seorang yang dapat titipan pulpen 3 ya. Nah, yang ketawa paham ya. Di sini ada cantolan, kemudian ada pulpen 3 ya. Itu silakan minta maaf ya. Saya wudhu kok. Loh, ini pulpen kok ada di belakang. Wah, saya dikerjain ini. Pulpen 3. Kok nggak ditulis jual pulpen sekalian gitu ya. Oh iya, itu hal-hal yang tolong dihindari ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi mengetahui syariat, diantaranya mengetahui hal-hal tersebut ya. Kemudian mengetahui kemampuan jiwa kita. Bisanya apa? Apakah mudah untuk sholat sunnah? Apakah jiwa kita itu mudah untuk dipakai untuk puasa sunnah? Ini kalau bisa semua, alhamdulillah. Tapi sekarang pertanyaan adalah bagaimana seorang bisa mengisi waktu-waktunya dengan ibadah sebanyak mungkin. Maka dia perlu tahu jiwa saya itu lebih suka kemana. Jiwa saya itu merasa lebih ringan untuk melakukan ibadah apa. Apalagi nanti ketika orang sudah tua ya. Orang berbeda-beda kesibukannya ya. Orang berbeda-beda keadaannya, maka masing-masing mencari tahu saya ini paling suka ibadah sunnah yang mana. Yang bisa saya kerjakan dengan rutin apa? Yang bisa saya kerjakan dengan banyak-banyak apa? Apakah baca Quran? Silahkan lakukan. Apakah salat sunnah? Silahkan lakukan. Apakah puasa sunnah? Silahkan lakukan. Orang bertanya kepada diri sendiri. Imam Ibnu Qudamah mengatakan wa kullu insanin a'lamu bihalihi wa ma yuslihuhu. Ada di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Setiap orang itu lebih tahu tentang keadaannya dan apa yang akan memperbaiki dirinya dengan lebih baik. Nah, beliau sebelum mengatakan ini mengutip atau menyampaikan riwayat bahwa sahabat Ibnu Mas'ud itu sedikit puasa sunnahnya. Wa kan yaqul idza sumtu dha'uftu 'anis shalah wa ana akhtaru shalah 'ala shaum. Jadi kalau saya puasa itu badan saya menjadi lemah untuk mengerjakan salat sunnah. Maka saya lebih memilih salat daripada puasa. Jadi memang karena sebaik-baik ibadah itu ibadah sholat, entah yang wajib atau yang sunnah ya. Kalau yang wajib ya sebaik-baik ibadah itu ya, sholat 5 waktu. Sebaik-baik ibadah anggota tubuh kita yang sunnah adalah sholat sunnah. Wa kana ba'dhum idza shama dha'ufa an qiraatil Qur'an. Dan mereka sebagian ulama salaf apabila puasa sunnah mereka merasakan dirinya menjadi lebih lemah ya, sehingga tidak bisa membaca Quran yang banyak. Wa kan yukthirul fitra ala shaum wa kana yukthirul fitra hatta yaqdir ala tilawah. Jadi di antara mereka ini lebih banyak untuk tidak puasa sunnah karena ingin banyak-banyak membaca Al-Quran. Kira-kira kalau disebut banyak-banyak baca Quran itu berapa? Berapa halaman? Tentu bukan 3 halaman, bukan hanya 1 juz, 2 juz, tapi ya banyak. Sehingga sebagian mereka bisa menghatamkan dalam 3 hari, berarti 10 juzan misalnya. Jadi kalau saya puasa sunnah, saya tidak bisa membaca Quran banyak-banyak. Ya sudah nggak puasa sunnah supaya bisa khatam Quran 3 hari sekali. Jadi ini kembali kepada masing-masing orang. Mana yang bisa dikerjakan dengan lebih baik dan mana yang bisa dikerjakan dengan lebih rutin ya.
Nah, dahulu ada orang yang mengirimi surat Imam Malik rahimahullah. Wahai Imam Malik, engkau dalam bahasa mudahnya, mbok ya waktunya juga dibagi untuk ibadah sunnah. Jangan ngajar terus istilahnya. Jangan ngajar terus. Waktumu kok penuh dengan ngajar. Maka dijawab oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala bahwa Allah itu sudah membagi-bagi amalan seperti membagi-bagi rizki. Ada sebagian orang yang dimudahkan untuk sholat sunnah, tapi dia belum dimudahkan untuk berpuasa sunnah. Ada orang yang dimudahkan untuk bersedekah, tapi dia belum dimudahkan untuk puasa sunnah. Ada orang yang dimudahkan untuk jihad, orang yang dimudahkan jihad ini belum dimudahkan untuk mengerjakan banyak-banyak sholat sunnah. Maka beliau melanjutkan bahwa menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu termasuk amalan yang terbaik, yang paling mulia, dan semoga kita semua berada dalam kebaikan dan kebajikan terus. Ini jawaban Imam Malik rahimahullah kepada orang yang mengingatkan beliau, mbok ya jangan ngajar terus, mbok ya sekali-kali lakukan hal-hal yang individu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau jawab semacam ini, bahwa mengajar itu termasuk amalan yang terbaik. Dan semoga kita semua berada dalam kebaikan. Terus berada dalam kebaikan. Jadi nanti ikhwani wa akhwati fillah rahmatullah, setelah Ramadan ya cari mana yang bisa kita kerjakan dengan lebih mudah, lebih ringan, dan lebih rutin. Ya bukan berarti harus di masjid terus ya. Kemudian nggak kerja, nggak aktivitas ibadah terus, nggak juga ya. Ini juga pemahaman yang keliru. Nah, sekarang kita lihat dahulu orang-orang yang istiqomahnya luar biasa dalam ketaatan sehingga waktu-waktunya itu selalu penuh dengan kebaikan. Yang pertama Imam Safwan bin Sulaim rahimahullah ta'ala, "Lau qila ghadan al-qiyamah ma kana 'indahu mazidun 'ala ma huwa 'alaihi min al-ibadah." Ya, orang ini sosok yang waktunya penuh dengan ibadah. Sehingga kalau dikatakan, "Wahai Imam, wahai Safwan bin Sulaim, besok kiamat," ya, beliau nggak bisa nambah-nambah lagi karena waktunya sudah penuh dengan ibadah. Atau Imam Mansur bin Zaidan rahimahullah, "Lau qila malakul maut 'alal bab ma kana 'indahu ziyadatun fil 'amal." Kalau dikatakan malaikat maut sudah di pintu, dia tidak bisa menambah amalan lagi karena waktunya penuh dengan ibadah. Nah, orang misalnya sedang sakit keras atau sakit yang parah, dikatakan dokter, "Bu, Pak, sepertinya ibu Pak tinggal 1 bulan lagi." Nasallallahu salamah. Karena ini penyakitnya berat. Kira-kira orang ini mau apa? Pasti berbuat baik. Sedekahnya banyak, sholatnya banyak, dan seterusnya. Karena dia tahu sepertinya kematian sudah dekat. Berdasarkan penyakitnya yang parah sekali. Kanker sudah menjalar stadium 4 dan lain-lain. Misalnya. Tapi ketika misalnya ternyata sembuh total, gimana? Amal yang luar biasa tadi dikerjakan apa tidak? Mungkin ditinggalkan karena hidupnya sudah normal. Nah, ini imam-imam yang sudah begitu luar biasa, setiap hari waktunya itu penuh dengan kebaikan, sehingga kalau dikatakan besok atau malaikat maut sudah datang, besok kiamat, yang nggak bisa nambah-nambah karena waktunya sudah penuh. Kemudian ada seorang alim bernama Muhammad Syuja' rahimahullah, sahibu tahajud wa ta'abbud wa tilawah, mata sajidan, meninggal dalam keadaan sujud. Atau juga Imam Hamad bin Salamah rahimahullah, kalau dikatakan besok kamu akan mati, ya, ma qadiru ala an yazid fil amali syai'an, beliau nggak akan bisa nambah amalan sedikit pun karena waktunya pun penuh dengan kebaikan demi kebaikan. Nah, sekarang orang-orang yang disebut-sebut sebagai
orang-orang yang bertambah kebaikannya setiap hari. Siapakah mereka? Kita itu perlu contoh bentuk teladan yang betul-betul ada dalam sejarah ya, bukan cerita fiktif ya. Nah, di antara ulama yang disebut selalu bertambah kebaikannya, pertama-tama adalah Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ali bin Abdullah bin Ja'far berkata tentang Imam Ahmad rahimahullah, "A'rifu Aba Abdullah 50 sanah yazdadu khairan." Saya kenal Imam Ahmad Abu Abdullah sejak 50 tahun yang lalu, beliau itu selalu bertambah kebaikannya. Kemudian ada imam bernama Umar bin Aun Al-Wasiti rahimahullah, mimman Yazid bin Harun mengatakan, Umar bin Aun Al-Wasiti mimman yazdadu kulla yawmin khairan, bahwa seorang tokoh bernama Umar bin Aun Al-Wasiti ini termasuk orang yang setiap hari bertambah kebaikannya. Kemudian ada seseorang berkata tentang Imam Mis'ar bin Qidam, seorang ulil hadis yang julukannya luar biasa, dikenal dengan Mushaf, karena saking kuatnya hafalannya, tidak salah-salah ya. Ma ra'aitu Mis'ar bin Qidam fi yawmin illa wa huwa afdalu min al-yawm alladhi kana bil ams. Ma'an mengatakan, saya tidak melihat Mis'ar bin Qidam di satu hari kecuali dia lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, kemudian komentar Imam Ahmad rahimahullah tentang Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Abu Ubaid indana mimman yazdadu kulla yawmin khairan. Jadi, menurut kami Abu Ubaid ini orang yang setiap hari bertambah kebaikannya. Kemudian Imam Daruqutni rahimahullah berbicara tentang Imam Abul Husain, seorang kibar ulama dari madhab Syafi'i, hafidhal Quran wal faraid wa darasal madhab wa kadhab al hadis wa huwa mimman yazdadu kulla yawmin khairan. Beliau hafal Quran, faraid, mempelajari madhab dan menulis hadis, dan dia termasuk yang setiap hari kebaikannya itu bertambah. Ini diantara tokoh-tokoh yang istiqomah dalam kebaikan dan tokoh-tokoh yang dikenal selalu bertambah kebaikannya setiap hari. Yang paling terkenal tentu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan ya? Memahami dua kaidah tadi ya. Memahami syariat, pedoman-pedoman syariat, dan memahami kekuatan diri. Lalu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan doa yang juga sering dibaca Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kata Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala, ini doa yang paling sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, dat wahai dat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku, istiqomahkan hatiku di atas agamamu. Demikian juga zikir yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di doa, ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah yang baik kepada Engkau. Demikian, ikhwan wa akhwati fillah, semoga pembahasan tentang orang-orang yang selalu berbuat baik dan bertambah kebaikan setiap hari ini menjadi cermin buat kita, penyemangat buat kita untuk berbuat baik yang banyak dengan memenuhi syarat-syaratnya ikhlas dan mutaba'ah. Apalagi kita di bulan Ramadan, yang belum khatam Al-Quran cepat-cepat dihatamkan sebelum pulang, yang sudah menghatamkan barakallahu fiikum dan terus ditambah, karena ini termasuk bulan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.